Kelestarian air bawah tanah adalah kewajiban ekologis yang mutlak. Kita dituntut menjaga keutuhan formasi batuan serta kemurnian hidrologinya, agar pasokan air dan rekaman sejarah bumi yang tersimpan di dalam gua tetap terjaga hingga masa depan. Pengembangan wisata minat khusus sebuah visi dirajut agar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi tatanan sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Ada masanya alam semesta tidak membentuk daratan dengan garis yang tegas, melainkan melalui proses pelarutan geologis yang penuh presisi dan rahasia. Perjalanan manusia seringkali terlihat seperti garis lurus yang menjauh, padahal ia adalah sebuah siklus hidrologi lingkaran yang selalu rindu untuk pulang. Jika kita melihat observasi di titik di mana langit Sulawesi Tenggara bersinggungan dengan geomorfologinya, kita akan merasakan detak ekosistem yang berbeda. Secara saintis, disinilah terbentang tektonik Pulau Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Daratan yang bersaudara dalam senyap diikat oleh struktur litologi batuan purba yang menyimpan rekaman sejarah bumi di bawah permukaannya. Saya Insa, saya seorang akademisi. Saya lahir dan tumbuh di sebuah wilayah rural di Pulau Timur, Kabupaten Bombana, tempat di mana hukum alam mengajarkan saya membaca tanda-tanda perubahan empiris. Kini, lihatlah bagaimana singkapan tebing kars Buton berdiri seperti monumen stratigrafi tanah Muna yang menunjukkan suksesi vegetasi hutan di atas karang dan Pulau Buton yang menjaga ekosistem topografi barisan bukitnya. Sebagai seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Buton, pengembaraan saya di ruang kelas selalu bermuara pada satu kesimpulan ilmiah. Tugas kita bukan hanya sekedar memindahkan teori ke kepala para mahasiswa. Tugas kita juga yang sebenarnya adalah mengeja kembali data yang tak tertulis, yang terpahat secara alami di dinding purba ini. Di bawah pijakan kaki kita terbentang zona endokars, luas yang diidentifikasi sebagai negeri 1000 goa. Sebuah labirin bawah tanah yang mengalami proses pelonogenis oleh air pasif selama jutaan tahun. Penyelaman di dalam sistem gua berair atau subterranean cave system menuntut kepatuhan mutlak terhadap protokol keamanan. Begitu melewati batas cavern zone, titik di mana penetrasi cahaya alami menyusut hingga 0%. Kita memasuki cave zone, lingkungan dengan risiko bahaya tertinggi akibat isolasi total. Di ruang transisi ini, teknik cave diving diterapkan bukan sebagai aktivitas rekreasi, melainkan sebuah aplikasi manajemen risiko matematis demi mempertahankan batas keselamatan operasional di kedalaman bumi. Sebelum kaki melangkah melampaui batas-batas cahaya, segalanya bermula dari persiapan di atas tanah. Lampu senter dan seluruh equipment diperiksa dengan ketelitian tanpa toleransi. Sebab di dalam kegelapan, alat-alat ini adalah kepanjangan dari indera kita.
Namun, persiapan diperlukan karena alat bukan sekedar benda mati. Ia sebagai objek pendukung kesadaran kita akan limitasi diri dan batas kedalaman yang akan ditembus. Di dalam gua, ego harus ditinggalkan di permukaan. Sebelum melakukan penyelaman, wajib dilakukan briefing untuk mengecek kesiapan alat, perencanaan penyelaman, dan manajemen gas yang ketat, atau lebih dikenal dengan the rule of third. Alokasi udara dalam tabung dibagi secara rigid menjadi 3 bagian suci. Sepertiga volume dialokasikan untuk melangkah maju melakukan penetrasi, sepertiga untuk eksitasi atau perjalanan kembali pulang, dan sepertiga terakhir diisolasi sebagai reserve volume darurat. Cadangan ini bukan milik kita. Ia adalah failsafe bagi sistem rekan selam jika terjadi kegagalan fatal pada sistem udara mereka. Sebuah pengingat bahwa di dalam kegelapan, ketamakan adalah awal dari bencana. Memasuki labirin Breatik, zona rentan memicu disorientasi spasial, protokol kedua menjadi pemandu waras. Di daratan, ia mungkin hanya sebatas tali nilon biasa. Namun bagi seorang penyelam goa, tali itu adalah continuous guideline, garis pembatas antara hidup dan mati. Kontak visual dan taktil melalui jemari atau lane tracing dipertahankan tanpa interupsi. Menghormati garis pemandu ini berarti menghormati jalan pulang, karena ia adalah satu-satunya jaminan rute kembali menuju gerbang keluar. Lalu kita tiba pada protokol ketiga, di mana tubuh harus berdamai dengan mekanika fluida melalui pengendalian finning dan buoyancy. Hambatan terbesar di lorong-lorong sempit ini bukanlah batu yang keras, melainkan kelembutan sedimen tanah liat halus atau silt. Trim tubuh horizontal yang presisi dan teknik frog kick adalah satu kesatuan yang sakral di sini. Satu kepakan kaki konvensional yang salah akan mengaduk dasar gua, memicu fenomena seal out yang mereduksi visibilitas hingga 0%. Dalam hitungan detik, secara irreversibel, melalui frog kick, dorongan air diarahkan ke atas dan ke belakang, membuat kita mampu bergerak konstan tanpa meninggalkan jejak. Sebab kesalahan kecil pada trim dan kicking bukan hanya membahayakan nyawa, melainkan secara instan akan menghancurkan ekosistem dan formasi batuan purba yang telah dirawat alam selama jutaan tahun. Sebuah perjalanan di bawah permukaan bumi bukan sekedar tentang menembus kegelapan, melainkan membaca kembali lembaran sejarah planet ini yang tertulis di dalam sunyi. Ini adalah sebuah mahakarya, sekaligus lagu perundungan, sebuah upaya untuk memetakan rahasia keindahan oasis di negeri seribu goa. Sebuah warisan geologi yang bernilai tinggi mempertahankan siklus hidrologi kehidupan di atasnya yang wajib kita proteksi. Kita memulainya di Goa Air Lapahia, sebuah lorong sepanjang kurang lebih 200 meter yang tidak membiarkan sembarang orang menjamak indahannya. Dengan kedalaman rata-rata kurang lebih 5 meter hingga titik terdalamnya mencapai 15 meter, tempat ini adalah ruang isolasi yang sakral bagi seorang penyelam. Di sini, sains menyerahkan dirinya pada estetika alam, terpajang struktur batuan, kolom, atau stalagmat. Di sebuah pilar abadi, tempat bertemunya stalaktit dan stalagmat yang menyatu setelah ribuan tahun terbentuk. Karena itulah standar cave diving sangat ketat dan khusus bagi mereka yang tersertified sebagai cave diver. Ini merupakan sebuah bentuk penghormatan mutlak untuk menjaga keaslian yang sekali rusak takkan pernah bisa kembali. Melangkah lebih jauh, kita tiba di Goa Air Oibosu,
tempat di mana waktu seolah membeku dan meninggalkan jejak-jejak dramatis. Di salah satu sudutnya, kita menangkap keheningan yang magis, kerangka tulang ular yang telah menyatu dengan takdir goa ini. Secara ilmiah, di dinding goa ini menampilkan dikotomi warna coklat, sedimentasi mineral eksternal, dan warna putih murni dari kalsium karbonat asli. Pada kedalaman 12 meter, kita disambut oleh helitek Oebosu, batuan langka yang tumbuh berliku melawan gravitasi gaya kapiler air. Formasinya tidak terlalu padat karena terlalu jauh dari laut, menyisakan air payau yang sangat segar dan kuning kristal. Perjalanan kita bermuara di Gua Danau Moko Panjang, sebuah ruang yang mempertemukan dunia atas dan bawah dengan sangat puitis. Mulut guanya berupa danau purba, tempat jalinan akar dan batang pohon yang tumbang menolak untuk hancur, bertahan abadi di dasar air setinggi kurang lebih 6 meter. Saat kita menembus mulut goa sejauh 16 meter, bentangan alam mendadak berubah. Kita disambut barisan stalaktit dan stalagmit. Namun, sorotan utamanya adalah dinding goa yang dipenuhi fosil, karang, dan cangkang kerang purba. Ini adalah bukti otentik geologi bahwa ruang gelap yang kita selami jutaan tahun lalu adalah dasar lautan yang hangat sebelum terangkat oleh gaya tektonik. Menjelajahi gua-gua ini bukan sekedar menguji nyali atau memuaskan hasrat petualangan. Ini adalah refleksi tentang betapa kecilnya kita di hadapan waktu. Secara hidrologis, sistem akuifer yang mengalir ke dalam goa ini terhubung langsung melalui jaringan sirkulasi air bawah tanah yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi komunitas domestik di atas permukaan tanah. Dari lintasan riset ini hingga analisis komprehensif pada bentang alam di EcoCars di negeri 1000 goa, kita disadarkan bahwa dinamika biosfer hidrosfer di wilayah ini saling terikat dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh. Di bawah hamparan Kars Sulawesi Tenggara, air dan waktu telah memahat labirin purba yang mengalirkan nadi di kehidupan bagi permukaan di atas tanahnya. Sebagai akademisi, saya melihat negeri 1000 goa ini bukan sekedar formasi geologi yang menakjubkan, melainkan sebuah geoheritek yang menyimpan rahasia masa lalu. Sebuah oasis rapuh yang menuntut kesadaran mutlak kita untuk menjaga kelestariannya. Di kedalaman kegelapan penataran bawah tanah Buton Tengah dan Muna, waktu seolah berhenti bergerak, menyisakan keheningan yang jujur. 9 tahun lalu, langkah kaki pertama membawa saya memasuki rahim bumi, menelusuri celah-celah sempit goa berair, tempat di mana cahaya matahari menyerah dan digantikan oleh ruang hampa yang magis. Menyelam ke dalam labirin bawah air ini bukan lagi sekedar hobi atau pembuktian keberanian, melainkan sebuah kepasrahan, sebuah perjalanan pulang ke dalam diri sendiri untuk membaca naskah alam yang paling purba. Dari setiap tarikan napas di dalam air dan setiap jengkal dinding batu yang saya raba, lahirlah Rock and Roll Divers, sebuah jejak spiritual kecil bahwa di tempat paling gelap sekalipun, kita selalu bisa menemukan ritme dan kehidupan yang tenang. Dalam pelukan arus bawah tanah yang sunyi, saya menyadari
bahwa setiap gua yang saya jelajahi adalah cermin dari jiwa manusia itu sendiri. Di akhir setiap penyelaman, saat tubuh ini perlahan naik dan kembali menyambut bias cahaya di permukaan, saya selalu merasa terlahir kembali dengan pemahaman yang baru bahwa mengeksplorasi kedalaman bumi pada akhirnya adalah cara paling sunyi untuk memahami seberapa dalam kita mampu mengenali diri kita sendiri.